Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my online class. Nah, ini adalah sesi berikutnya. Kalau minggu lalu ya, last week we learned about what morpheme is. Today we will focus on types of morpheme. Do you still remember the definition of morpheme itself? I hope you do not forget about that, right? Mudah-mudahan ya, jangan lupa dong. Kita recalling dulu ya. Morpheme adalah apa? Saya kasih tahu jawabannya boleh ya. Langsung aja kita jawab. Morpheme itu adalah meaningful internal structure of a word. Morpheme itu adalah internal structure atau struktur internal dari sebuah kata. Masih ingat ya kemarin ada kata-kata monomorphemic, yaitu kata-kata yang hanya terdiri dari satu morfem. Yang maksudnya apa? Kata-kata itu terdiri dari satu morfem saja. Oke, kata yang hanya terdiri dari satu morfem saja atau kata yang mengandung satu morfem saja. Itu kita sebut dengan monomorphemic. Otomatis kata itu internal structure-nya hanya satu saja unsurnya. Mana? Masih ingat nggak sih monomorphemic-nya apa-apa aja? Nah, ini nanti contohnya ada ya. Ini kayak kata table. Table is a part of monomorphemic word atau monomorphemic. Karena kata table itu internal structure-nya langsung table itu sendiri. Tidak bisa disegmentasikan lagi menjadi hal yang lebih kecil. Maka dia adalah monomorphemic. Kata ini hanya terdiri dari satu morfem itu sendiri. Karena internal structure-nya hanya satu unit saja. Tapi ada juga kata-kata yang mengandung lebih dari satu morfem. Yaitu contohnya kata cats. Kata cats itu masih bisa disegmentasikan lagi. Ada unsur cat dan ending s. Yang mana cat di sini adalah kata benda ya, mengacu kucing dalam bahasa Indonesia. Dan s ini bermakna menunjukkan plurality. Ada dua unsur yang sama-sama punya makna di sini dan dia sudah tidak bisa lagi diperkecil lagi, maka totally kata cats containing two morphemes, yaitu ada morphem cat dan morphem s. Oke, itu recalling kita ya, bahwa morphem itu adalah meaningful internal structure of a word, dan bagaimana cara kita bisa menemukan morphem itu dengan cara breakdown ya, mensegmentasikan kata-kata itu menjadi unsur yang sudah tidak bisa lagi dibagi lagi. Nah, nanti kamu akan menemukan ada kasusnya dia monomorphemic atau bisa juga kamu menemukan kata-kata yang mengandung morfem yang sangat banyak. Nah, ini contoh yang saya berikan adalah cats ya. Nah, lantas kita akan fokuskan kepada types of morphem. Nah, ini yang kemarin ya. Ada monomorphemic, kemudian kata-kata yang mengandung morfem lebih dari satu. Ada rock, dia monomorphemic. Tapi kalau dia menjadi rocks atau kata red menjadi redness, maka redness itu mengandung lebih dari satu morfem. Buktinya gimana? Buktinya kayak tadi nih. Kamu segmentasikan dia, kamu breakdown dia. Kalau dia bisa di breakdown menjadi elemen yang lebih kecil, maka dia bukanlah monomorphemic. Tapi kalau dia tunggal keseluruhannya utuh, nggak bisa disegmentasikan, maka itu adalah monomorphemic. Oke, saya anggap teman-teman sudah mengerti what morpheme is. Today, we will focus on the type of morpheme. Ternyata morpheme itu ada dua eh, secara sifatnya atau konsepnya dia ada dua ya, menurut Francisca Katamba. Yang mana ya di sini ya. Kita akan, nah mudah-mudahan chart ini bisa terlihat dengan jelas. Teman-teman bisa lihat di dalam buku Francisca Katamba ada ini, Classification of English Morpheme. Morpheme itu terbagi dengan dua, ada free dan bound. Yang mana free itu berarti internal structure of a word-nya itu sifatnya free atau can stand alone. Dia bisa berdiri sendiri. Morfemnya bisa berdiri sendiri. Dia nggak perlu bergantung sama yang lain. Dia exist sendiri in English, baik itu oral atau baik itu spoken ataupun written. Tapi ada morphem atau internal structure of a word in English that cannot stand alone. It should be attached to something else atau it should be bound into another internal structure of a word. Bisa ya? Contoh itu yang mana? Coba ingat lagi tadi kata-kata yang cats tadi. Table ini tidak bisa disegmentasikan lagi, akan turun langsung menjadi table. Maka table ini dianggap sebagai free morphem.
karena dia bisa stand alone. Apakah hanya table? No, you can find another free morphem in English. Sedangkan kata cats itu kalau di breakdown terdiri dari cat dan s, bunyi s ya. Cat itu can stand alone in English text or in English. Ya, kata cat itu kan bisa kita temukan dalam bahasa Inggris yang artinya kucing, seekor kucing berarti ya di sini ya. Yang mana dia bisa berdiri sendiri dalam bahasa Inggris, maka dia dikatakan sebagai free morphem. Sedangkan s, bunyi s itu cannot stand alone. Kita nggak bisa melihat bunyi s berdiri sendiri dalam teks bahasa Inggris ataupun ada orang yang bicara s sendiri aja tanpa dia nempel ke yang lain-lain, itu nggak bisa. Maka dia dikatakan sebagai bound morphem. The morphem should be bounded into something else. Paham ya? So secara sederhana kita artikan dia seperti itu. Contoh yang lain apa? Banyak. Ada boy, desire, dan lain-lainnya ya. Itu kata-kata yang bisa berdiri sendiri, yang kamu lihat dia seperti kata-kata tunggal, dan dia nggak bisa disegmentasikan lagi, maka dia adalah free morphem. Jadi kata-kata tunggal atau single word itu biasanya kita sebut itu sebenarnya adalah free morphem karena kata-kata tunggal itu tidak bisa disegmentasikan lagi. Catatannya itu ya, tidak bisa disegmentasikan lagi, tidak bisa di breakdown lagi, dan dia bisa berdiri sendiri ketika dia muncul, dia bisa berdiri sendiri dan dia bisa bermakna, maka that's a free morphem. Maka free morphem ini kan jatuhnya nanti sebagai single word atau free word. Sedangkan kalau bound morphem, dia nggak bisa berdiri sendiri di dalam bahasa Inggris. Dia harus nempel ke yang lain. Biasanya itu adalah prefix ya. Prefix itu biasanya adalah bound morphem seperti ish, nes, li, pre, trans, an, dan lain-lainnya. Dia harus nempel kepada sesuatu hal supaya dia bisa exist dalam English, maka dia dikatakan bound morphem. Oke, kita balik deh ke bagannya biar lebih gampang. Nah, free morphem itu secara bentuknya dibagi dua. Ini istilahnya macam-macam nih. Kamu mau yang mana? Free-nya itu bisa dibagi menjadi content atau function. Content word atau content morphem, atau function word atau function morphem, atau lexical word atau lexical grammatical word ya. Jadi boleh pilih, kamu mau pakai istilah content atau lexical atau open clause, atau yang lawannya adalah function atau grammatical word. Kenapa pakai word di sini? Kok nggak morphem? Karena itu tadi, katanya udah nggak bisa disegmentasikan lagi, dia berdiri sendiri, maka secara tidak langsung, secara kasat mata kita bilang dia adalah single word. Makanya muncul istilah di sini adalah word, bukan morphem lagi. Jadi sama aja sih ya. Kalau kamu mau bilang lexical free morphem atau lexical free word, ya boleh aja. Sama aja. Lexical word berarti itu adalah lexical free morphem. Nah, oke, balik lagi ke sini. Maka free morphem itu dibagi dua, content free morphem atau functional free morphem, atau istilah lainnya lexical free morphem dengan grammatical free morphem. Kalau content ataupun lexical atau open clause ini adalah free morphem yang bisa diasosiasikan into your life. You can imagine it, you can feel that, you can see that, you can act them, kamu bisa memperagakannya, you can imagine that, atau kita bisa bilang these words atau these morphemes has imaginary. Kita punya bayangan akan kata-kata ini. Makanya dikatakan dia content atau lexical because we can say that it is a concrete word. Contohnya apa? Ada 4, ada verbs, ada nouns, adjective, dan adverb. Tapi harus hati-hati. Verb, noun, adjective, ataupun adverb yang kita maksudkan di sini bentuknya harus free. It can stand alone in English without helping of another instruction, another internal structure of a word. Jadi dia nggak harus nempel ke sesuatu untuk menjadi exist dalam bahasa Inggris. Dia bisa berdiri sendiri. Itu catatannya ya. Jadi ada 4 nih bentuknya. Sedangkan function, functional free morphem atau grammatical free morphem, itu bentuknya ada beberapa hal. Ada 8 ya di sini menurut Francisca Katamba ya. Ada 8 bentuk. Bagaimana cara kita bisa memaknakannya? Kalau tadi content dan lexical, you can imagine it, you can feel that, you can act them, ya. Tapi kalau functional, you cannot imagine it.
tapi kamu bisa mengetahui dia dari fungsinya. For example, like a conjunction. Conjunction is and atau or. Kita nggak bisa bayangin and itu seperti apa. Kita nggak bisa bayangin or itu seperti apa. Tapi kita bisa mengenalnya, kita bisa memahaminya kalau kita udah punya sesuatu yang diacu. Misalnya, math or language, culture or society. Itu kita bisa maknai, oh maksudnya memilih salah satu ya. Atau misalnya apple and orange misalnya. Otomatis, oh ada and itu berarti ada additional. Oh gitu maksudnya. Jadi kamu bisa mengenal makna kata and atau makna morphem and atau or by another thing, another entity. Kamu pakai sesuatu yang diacu dulu, pakai referring tertentu, baru bisa memaknainya. Sehingga dikatakanlah di sini functional free morphem atau grammatical free morphem atau grammatical word ini dia nggak punya bentuk apa konkretnya, tapi kita bisa mengenalnya dan mengetahuinya dari function, dari fungsinya. Contoh yang lain kayak demonstrative, ada this and that. When I said to you, could you bring that here? Kamu pasti akan bingung kalau kamu cuma bilang, ah, apa yang masih dibawa? That apa? Saya nggak tahu maksudnya apa. Karena kamu nggak tahu apa yang diacu oleh this ataupun that tersebut. Demonstratif itu mengacu kemana kita nggak akan pernah tahu. Atau misalnya kita menggunakan pronouns. Pronouns itu kata ganti orang. She, they, I itu akan menjadi bermakna kalau kita tahu apa yang diacu. Kalau saya yang bicara, maka I di sini adalah Evie. Tapi kalau kamu yang bicara, I di situ tentu diri kamu sendiri. Maka makna I di sana tidak bersifat mutlak. Bisa berubah-ubah sesuai dengan fungsinya. That's why it is said as functional free morphem. Kenapa dia free morphem? Because it can stand alone. So, kalau kamu bertemu dengan morphem yang bisa berdiri sendiri, dan secara kasat mata dia seperti single word, maka it must be free morphem. Dan di sini, free morphem itu terbagi dua. Ada yang content atau lexical free morphem yang mana you can associate that into your real life atau kamu bisa mengimajinasikannya, merasakannya atau memperagakannya. Sebaliknya, ada juga free morphem yang menjadi functional free morphem atau grammatical free morphem yang mana kita tidak bisa mengetahui bentuknya, tidak bisa mendefinisikannya, tapi kita bisa tahu dia ada dari fungsinya karena dia memiliki grammatical properties atau dia memiliki peran. Jadi dia lebih pada peran, bukan bentuknya. That's about a free morphem. Mudah-mudahan bisa dipahami ya yang free morphem. Sedangkan bound morphem itu adalah morphem atau internal structure of a word that cannot stand alone. Yang tadi yang kita bahas tuh ada bunyinya s, ada n, ada ly dan lain-lainnya. Tapi nanti bound morphem kamu bisa bagi lagi di sini menjadi affixes atau pengimbuhan ya. Affixes itu pun nanti juga dibagi lagi nih teman-teman. Ada yang berdasarkan makna dan bentuknya yaitu menjadi derivational dan inflectional atau berdasarkan posisi. Kalau berdasarkan posisi dia menjadi prefix, suffix, infix, kemudian ada berdasarkan circumfixes. Tapi dalam bahasa Inggris, nah di sini teman-teman lihat, dalam bahasa Inggris itu cuma ada dua, prefix dan suffix. Infixes dan circumfixes are not common in English. Ada, tapi dalam konteks-konteks tertentu. Infixes nanti ada namanya expletive infixes, penyisipan suatu unsur ke dalam suatu unsur, tapi jatuhnya bukan seperti lazimnya. Kemudian ada circumfixes, itu pun juga penggunanya juga tidak lazim, tidak untuk semua kata-kata dalam bahasa Inggris, itu hanya pada konteks-konteks tertentu ada imbuhan yang muncul di awal dan di akhir dalam bahasa Inggris, tapi that's really uncommon. Makanya di sini affixes yang berdasarkan posisi itu dalam bahasa Inggris cuma dikenal dua, yaitu prefix dan suffix. Tapi untuk yang bound morphem kita akan bahas lebih detail minggu depan ya, di bagian affixes. Ya, minggu depan mungkin saya akan bahas yang bagian ini. Jadi untuk pekan ini teman-teman lebih concern dulu ke dalam free morphem, yang mana dia terbagi lagi menjadi dua, ada lexical free morphem and grammatical free morphem. So, I think that's all for today. Thank you very much. Terima kasih untuk waktunya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang kita bahas hari ini.
Dan jika kamu ada kendala, don't hesitate to ask me. Dan semoga saya juga bisa membantu teman-teman untuk bisa memahami materi-materi di kelas morphology. Bye-bye.